Bab 521. Saatnya mengungkapkan jawabannya. Lin Yi sebenarnya adalah Presiden Longxin. Berita ini sangat menggemparkan bagi orang-orang yang hadir. Ji Qingyan menatap He Yuanyuan dengan mata indahnya. Kapan Lin Yi menjadi Presiden Longxin? He Yuanyuan mengangkat bahu. Kami juga tidak tahu. Kalian bawahannya. Apa kalian tidak tahu tentang ini? Kakak senior, permintaanmu terlalu banyak. Kalian tidur bersama setiap hari. Kalau kakak tidak tahu tentang ini, bagaimana kami bisa tahu? Kita tinggal di pavilion Jiushu saja. Jangan ngomong sembarangan. Mereka berdua sudah tidak berminat lagi untuk bertengkar. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Kapan dia membeli Longxin? Di belakang panggung, Cao Jingqiu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Sekarang, hanya satu kata yang ada di pikirannya. Konspirasi. Sebuah konspirasi besar. Bukan suatu kebetulan bahwa Sun Fuyu dan Lu Ying memintanya untuk mengadakan konferensi pers. Lin Yi pasti telah memulainya dari balik bayangan. Apa yang coba dia lakukan? Beberapa detik kemudian, Cao Jingqiu memaksa dirinya untuk tenang. Lalu, dia memilah pikirannya. Dari sudut pandang manapun, Sisko memiliki keunggulan mutlak. Longxin tidak punya ruang untuk melawan. Kesimpulannya akan sama jika Lin Yi adalah kepala Longxin. Ini karena teknologi chip 1.0 Sisko merupakan teknologi chip tercanggih di negara ini. Selama ini masih berlaku, tak ada yang bisa menggoyahkan status Sisko. Meski begitu, jantung Cao Jingqiu tak kuasa menahan debaran kencang. Ini karena orang yang berdiri di atas panggung bernama Lin Yi. Dia tidak pernah menderita kekalahan dan tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Kalau begitu, apa tujuan sebenarnya dia? Tuan Cao, lama tak bertemu. Lin Yi mengambil mikrofon dari Lu Ying dan berkata sambil tersenyum. Cao Xiangyu mengepalkan tangannya erat-erat, merasa telah ditipu. Lin Yi yang sekarang tidak lagi tampak seperti anak yang boros. Apa yang coba dia lakukan? Presiden Lin, saya harap Anda bisa memberi kami penjelasan yang sempurna tentang teknologi yang dipatenkan ini. Mengapa Anda menjiplak teknologi Sisko? Menjiplak teknologimu? Lin Yi pura-pura terkejut. Benarkah? Apa yang kita jiplak dari Sisko? Tolong tunjukkan satu persatu. Apakah aku benar-benar perlu mengatakannya? Kata Cao Xiangyu dingin. Dalam teknologi chip Anda menggunakan FW, MIPS, gerbang NAND, dan lebih dari 20 teknologi kami lainnya. Bukankah itu plagiarisme? Tidak. Lin Yi menggoyangkan jarinya. Tuan Cao, ini semua istilah teknis. Tidak menjelaskan apapun. Apakah Anda satu-satunya di dunia yang bisa memanggil Anda Cao Xiangyu? Apakah ilegal bagi orang lain untuk memanggil Anda seperti itu? Saya rasa tidak. Apa maksudmu? Sangat sederhana, kata Lin Yi. Sebenarnya, konferensi pers yang kita adakan hari ini bukan untuk mengumumkan teknologi chip 1.0 kita. Kamu salah. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat mulai menjadi ramai dengan diskusi. Jika mereka tidak ada di sini untuk merilis teknologi chip 1.0, apa yang akan dia rilis? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting dari ini? Baiklah, semuanya tenang. Lin Yi berdiri di atas panggung dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya yang ingin kami rilis masih teknologi chip, tapi bukan versi 1.0, melainkan 2.0. Saya ingin merilis teknologi chip 2.0. Berita ini bagaikan bom bagi semua yang hadir. Teknologi chip 1.0 baru saja dikembangkan di dalam negeri, tetapi Longxin telah melampaui mereka dan mengembangkan teknologi chip 2.0. Teknologi Intel hanya pada level 2.0. Dengan kata lain, teknologi Longxin sudah sebanding dengan tolok ukur global. Cao Xiangyu terhuyung dan hampir jatuh. Beberapa bulan yang lalu, Longxin baru saja mengembangkan teknologi chip 1.0. Sudah berapa lama sejak itu? Mereka sebenarnya sudah mengembangkan versi 2.0. Bukankah kecepatan ini agak terlalu menakutkan? Pernah ada seorang pria impoten yang mengatakan kepada saya bahwa seseorang harus tidak tahu malu ketika berbisnis. Saya sangat mempercayai kalimat ini, tetapi saya tidak menyangka Sisko akan menunjukkannya dengan gamblang. Beberapa bulan yang lalu, kami memimpin pengembangan teknologi chip 1.0, tetapi kalian membajak peneliti Longxin, menjiplak teknologi chip 1.0, lalu mengambilnya sendiri. Semangat tak tahu malu ini sungguh sesuatu yang harus dipelajari oleh para junior kita. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kita bertarung sampai mati. Anda menjiplak teknologi Longxin, dan kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Namun, sekarang setelah kami mengembangkan teknologi chip 2.0, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat terus bersaing. Suara mendesing. Cao Xiangyu terduduk di kursi. Rasanya seluruh energi di tubuhnya telah tersedot keluar. Ia bahkan tak punya tenaga untuk bicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu pula Cao Jingqiu, yang berada di belakang panggung. Wajahnya pucat pasi. Lin Yi tidak pernah kalah.
Sekarang setelah Longsin menjadi yang pertama mengembangkan teknologi chip 2.0, masa depan Cisco akan menjadi jauh lebih sulit. Nilai saham mereka bagus selama beberapa bulan tetapi segera menjadi sejarah kuno. Tanpa diragukan lagi, Cisco sudah tamat. Cao Jingqiu memegangi dahinya yang sakit. Semua orang di keluarga Cao, termasuk dirinya sendiri, telah dijebak olehnya. Baiklah, aku sudah menjelaskan semuanya. Kita bisa lanjutkan sekarang. Lin Yi meninggalkan panggung, meninggalkan sisa presentasi kepada Lu Ying. Dengan kemampuan Lu Ying dan Sun Fuyu, mereka lebih mampu menangani sentuhan akhir yang tersisa. Melihat Lin Yi pergi, Ji Qingyan dan dua orang lainnya mengikutinya keluar. Lin Yi tidak ada di sini lagi, jadi tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Pada saat yang sama, Cao Xiangyu dan Cao Jiadong juga keluar, ingin mengklarifikasi masalah tersebut. Meski konferensi pers belum berakhir, tempat acara sudah kacau balau. Terutama para wartawan yang hadir, yang sudah menerkam Lin Yi, ingin menyelidiki lebih lanjut. Berita ini terlalu eksplosif. Presiden Qi, Anda juga di sini. Cao Jiadong dan Cao Xiangyu baru saja mencapai pintu masuk ketika mereka tiba-tiba melihat Qi Xianzhao dan He Yuanyuan. Namun, di mata mereka, Qi Xianzhao adalah pemegang saham Didi dan He Yuanyuan adalah sekretarisnya. Sayangnya, mereka berdua mengabaikannya dan berjalan langsung menuju Lin Yi. Pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Bos, tunggu kami. Ayo kita pergi bersama. Mendengar bagaimana He Yuanyuan memanggil Lin Yi, Cao Jiadong dan Cao Xiangyu kembali tercengang. Nona He, bukankah Anda sekretaris Presiden Qi? Kenapa Anda memanggilnya bos? Tanya Cao Jiadong. Saya CFO Lingyun Group. Dia CEO perusahaan kami. Saya tidak peduli kalau dia memanggilmu bos, tapi apa saya juga harus memanggilmu bos? Lin Yi adalah CEO Lingyun Group. Kepala ayah dan anak itu berdengung. Baru kemudian mereka teringat akan peringatan putri mereka sebelumnya. Dia telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa Lin Yi adalah CEO Lingyun Group, tetapi mereka tidak mempercayainya. Dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Bukankah Anda sekretaris Presiden Qi? Bagaimana Anda bisa menjadi CFO Lingyun Group? Tentu saja aku hanya berbohong padamu, kata He Yuanyuan. Sejujurnya, saudara Qi adalah direktur Lingyun Group. Saya CFO-nya. Sesederhana itu. Mustahil. Bukankah kalian eksekutif Didi? Kita sudah bicara di telepon beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin kalian benar-benar bekerja untuk Lingyun Group, kata Cao Jiadong histeris. Biar aku jelaskan, Lin Yi tersenyum. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Saat ini, Didi adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Lingyun Group, dan aku presiden Lingyun Group. Kamu pasti mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, kan? Bab 522. Ibu kota di baliknya. Kamu benar-benar mendapatkan Didi. Berita berat ini sekali lagi membuat mereka berdua tidak percaya. Didi adalah perusahaan unicorn finansial dengan nilai pasar 30 miliar dolar AS. Bagaimana mungkin perusahaan itu bisa dibeli dengan begitu mudah? Namun, tidak ada seorang pun yang akan berbohong tentang hal seperti itu. Astaga! Cao Jiadong memuntahkan seteguk darah. Jika bukan karena Cao Xiangyu yang menopangnya, ia pasti sudah tergeletak di tanah. Kau terlalu hina. Ini konspirasi. Lin Yi terkekeh. Tuan Cao, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk mengatakan ini di depanku? Kau membajak Liu Chu, mencuri teknologi kami, dan mematenkannya duluan. Sekarang, kau menuduhku melakukan hal-hal tercela. Tidakkah kau merasa itu menarik? Ayah dan anak keluarga Cao sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Itu karena mereka memang telah mencuri teknologi Longsin. Jika mereka tidak memburu Liu Chu, Cisco tidak akan mencapai skala saat ini. Sebelum ini, mereka telah lama ditekan oleh Longsin. Lin Yi menepuk bahu Cao Jiadong. Pak Tua, zaman sudah berubah. Pulanglah dan jaga cucumu. Setelah itu, Lin Yi menatap Cao Xiangyu. Saudara Cao, Longsin menang hari ini. Aku akan mentraktirmu minum kapan-kapan. Mari kita rayakan. Rayakan pantatku. Kau percaya aku akan menemukan seseorang untuk meretasmu sampai mati, umpat Cao Xiangyu. Bunuh aku. Lin Yi tersenyum. Kurasa kalian harus kembali dan mengurus kontraknya sekarang. Kontrak apa, kata Cao Xiangyu, kita belum menandatangani kontrak apapun dengan Lingyun Group. Memang benar kamu belum menandatangani kontrak dengan Lingyun Group, tapi kamu masih punya kontrak senilai 3 miliar yuan dengan Didi. Apa kamu sudah lupa? Apa ingatanmu terlalu buruk? Benar. Kami memang punya kontrak senilai 3 miliar dengan Didi, tapi barangnya sudah kami produksi. Silakan transfer sisa uangnya, atau akan dianggap wan prestasi. Lin Yi menepuk wajah Cao Xiangyu dan berkata dengan nada bercanda. Kalian ini benar-benar bodoh dan imut. Apa kalian tidak pernah memikirkan kenapa aku ingin mengadakan konferensi pers saat ini? Jantung Cao Xiangyu berdebar kencang. Ia merasa ada yang tidak beres.
Apa maksudmu? Saya tahu kalian akan memproduksi barang senilai 3 miliar. Alasan saya melakukan ini adalah untuk menghabiskan semua dana cadangan kalian, kata Lin Yi. Selain itu, ada klausul yang sangat jelas dalam kontrak. Jika chip yang diproduksi Cisco tidak dapat menjamin bahwa produknya akan menjadi yang terdepan di industri untuk tahun depan, kami harus diberi kompensasi 10 kali lipat dari nilai kontrak. Sekarang setelah kami mengembangkan teknologi chip 2.0, bukankah seharusnya kami mendapatkan kompensasi? Kata-kata Lin Yi membuat He Yuan dan Qi Xianzhao terdiam. Saat itu, ia hanya membayar 500 juta. Hanya dalam beberapa bulan, ia telah mendapatkan 29,5 miliar. Terlalu kuat. Astaga. Cao Jiadong kembali memuntahkan darah. Matanya berputar ke belakang dan ia pingsan. Dia pingsan begitu saja. Lemah. Lin Yi melambaikan tangannya. Ayo kembali makan. Aku lapar. Para wartawan yang bergegas keluar dari tempat kejadian ingin mewawancarai Lin Yi, tetapi Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan dan pergi. Cao Xiangyu membantu Cao Jiadong masuk ke mobil. Baru saat itulah ia menyadari segalanya. Ternyata dia hanya berpura-pura. Lin Yi benar-benar jahat. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia pasti akan mendengarkan kata adiknya. Sayangnya, di dunia nyata, tidak ada obat untuk penyesalan. Pada saat ini, hampir semua orang di konferensi pers yakin bahwa ini akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang bidang sains dan teknologi Huaxian. Mengenai guncangan seperti apa yang akan ditimbulkan, belum seorang pun mengetahuinya. Mereka berempat kembali ke Lingyun Group dan pergi ke restoran Zexuan yang sering mereka kunjungi. Lin Yi, kau hebat sekali, kata Ji Qingyan penuh semangat sambil menggenggam tangan Lin Yi. Operasi yang dimainkan dengan sempurna seperti itu seharusnya dicatat dalam sejarah. Bos, dulu aku selalu bersikap keras di depanmu. Ini salahku. He Yuan berkata, aku benar-benar tidak sebanding denganmu. Untuk apa kamu minta maaf? Tanpa teknologi chip 2.0, semua ini akan sia-sia. Tetap saja, sangat mengesankan bahwa Anda memiliki keterampilan untuk memproduksi teknologi chip 2.0. Sekarang kita sudah menerima laba bersih sebesar 29,5 miliar, bisakah Anda menaikkan gaji saya? Bangun! Jangan melamun di siang bolong. Presiden Lin, setelah kejadian ini, saya rasa Cisco tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, kata Qi Xianzhao. Awalnya, rantai modal mereka tidak terlalu kuat. Ditambah dengan kompensasi yang harus mereka berikan kepada kami, mereka mungkin akan segera bangkrut. Itu hanya Cisco, bukan apa-apa. Lin Yi terkekeh. Ada modal yang lebih besar lagi di belakang Cisco. Menurut perkiraan saya, setelah insiden ini, modal di belakang Cisco akan segera jatuh. Mungkinkah sejak awal kamu memang tidak pernah melirik Cisco? Tanya Ji Qingyan. Bagaimana menurutmu? Kata Lin Yi. Setelah mengakuisisi Longsin, rencana saya adalah mengembangkannya secara perlahan. Saya tidak punya energi untuk berurusan dengan Cisco. Namun, mereka akhirnya mencuri teknologi Longsin. Jadi, saya tidak punya pilihan selain berurusan dengan mereka. Setelah itu, saya ingin membeli mesin fotolitografi, tetapi saya diam-diam dihentikan oleh seseorang, jadi saya menduga entitas di balik ini mungkin terkait dengan Cisco. Dengan ukuran Cisco saat ini, mereka tidak akan mampu menekan ASML sama sekali. Jika memang demikian, pasti ada modal yang lebih besar yang terlibat, yang pasti merupakan pemegang saham pengendali Cisco yang sebenarnya. Karena pihak lawan mampu menghentikan perusahaan internasional seperti ASML, kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Di lingkungan sebesar negara kita, mereka pastilah entitas setingkat penguasa. Perusahaan apapun tidak masalah. Kalau berani merusak bisnisku, kau harus menjelaskannya dengan benar. Lin Yi berkata, sekarang kalian sudah mengerti semuanya, kalian harus bersiap menghadapi perubahan. Oke, bos. Setelah makan siang, Lin Yi kembali ke rumah sakit. Gejolak teknologi ini sama sekali tidak memengaruhi kehidupan Lin Yi. Akan tetapi, sejak konferensi pers berakhir, telepon Lin Yi tidak pernah berhenti berdering, tetapi ia hanya mengangkatnya secara selektif. Selain panggilan telepon Shen Tianzuo, dia menolak hampir semuanya. Di departemen, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing seperti biasa. Rasanya seperti mereka berada di dua dunia yang berbeda. Mereka hanya peduli pada pasien di hadapan mereka dan sama sekali tidak memikirkan konferensi pers yang menggemparkan pagi itu. Setelah operasi di sore hari, Lin Yi menyadari ada ratusan panggilan tak terjawab di teleponnya. Selain beberapa hal penting, dia mengabaikan sisanya. Kamu meneleponku. Lin Yi menelepon Liang Ruoxu. Cisco sudah selesai. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Tentu saja. Mereka mencuri teknologiku. Kau pikir aku akan membiarkan mereka hidup setelah itu? Masih banyak modal di belakang Cisco. Mereka juga akan segera tumbang, kata Liang Ruoxu. Tapi, ini tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Aku sedang libur kerja. Datanglah ke rumahku malam ini. Bab 523.
Panggilan telepon dari Zhao Mo. Tidak bisakah aku tidak pergi? Tidak, kamu harus datang. Liang Ruoxu tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak. Piyama yang kamu pakai jelek banget. Sama sekali nggak enak dipandang. Aku nggak mau pergi. Liang Ruoxu. Liang Ruoxu merasa seperti akan mati karena marah. Bagaimana mungkin dia masih memperhatikan piyamanya di saat seperti ini? Asal kamu bisa datang, aku bahkan nggak mau pakai baju. Kamu puas sekarang? Aku sudah di tempat parkir. Siapkan makanan dan anggurnya. Kalau sudah kenyang, aku akan main 300 ronde denganmu. Liang Ruoxu tidak membuang waktu lagi dan menutup telepon. Dia begitu cemas hingga kehilangan ketenangannya. Aset terbesar di balik Cisco adalah Huayin Group milik keluarga Zhao. Meskipun tidak sekuat Citic Group, tetap saja merupakan perusahaan besar dengan nilai saham lebih dari 5 triliun yuan. Jika keputusan Zhao Mo adalah untuk memberikan pukulan telak terhadap Lin Yi yang sedang bangkit, Lin Yi tidak akan mampu menahannya. Tampaknya Lin Yi telah menang, tetapi jika Zhao Mo memutuskan untuk bertindak, nasib Lin Yi sudah ditentukan. Yang dapat dilakukannya sekarang adalah mendiskusikan kompromi dengan Lin Yi dan mengurangi kerusakan pada waktunya. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di rumah Liang Ruoxu. Sepanjang perjalanan, ponsel Lin Yi terus berdering, tetapi sebagian besar adalah notifikasi WeChat. Qin Han, Lin tua hebat sekali. Aku tidak menyangka kau akan bermain catur sebesar ini dan langsung mengalahkan Cisco. Lagi pula, kau membantuku mendapatkan lebih dari 100 juta yuan tanpa alasan. Kalau ada waktu, aku akan mengadakan pesta baju renang sebagai hadiah. Liang Jinming, Kak Lin, apa kau melakukan ini? Kau benar-benar menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Kau benar-benar membeli Didi dengan semua uangmu. Kalau sudah waktunya, kau harus berbagi sedikit pengalamanmu denganku. Gao Zongyuan, mulai sekarang, kalau ada yang berani pamer di depanku dan bilang aku bodoh dan tidak kompeten, atau aku dikelilingi bajingan, aku akan sebutkan prestasimu dan tampar muka mereka dengan itu. Terima kasih atas amunisinya. Melihat pesan WeChat mereka, Lin Yi membalas satu persatu sebelum memasukkan ponselnya kembali ke sakunya. Setelah mengetuk pintu Liang Ruoxu, pintunya segera dibuka. Meskipun ia tidak menepati janjinya, Liang Ruoxu tetap mengenakan gaun tidur sutra yang sama seperti sebelumnya. Kakinya lurus dan sebening kristal, bagaikan batu giok putih. Kamu kenal aku baik. Kamu tahu aku belum makan dan pesan makanan. Setelah memasuki rumah, Lin Yi tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Ia membuka makanan yang dipesan Liang Ruoxu dan melahapnya dalam suapan besar. Bagaimana mungkin kamu masih ingin makan di saat seperti ini, kata Liang Ruoxu. Kamu hanya punya kekuatan untuk bertarung saat kamu kenyang, kata Lin Yi. Cisco sedang down. Siapa lagi yang mau kamu serang? Tentu saja saya akan mengincar modal di balik Cisco, kata Lin Yi. Kalau saya cuma mau berurusan dengan Cisco, nggak perlu susah payah. Intinya, cari tahu cara menyerang orang-orang di balik mereka. Kau tahu kalau Cisco punya seseorang yang mendukung mereka. Tentu saja. Lin Yi mengambil sepotong ikan dan mengunyahnya perlahan. Cisco hanyalah ikan kecil. Modal di belakang merekalah yang lebih sulit dihadapi. Liang Ruoxu mengerutkan kening. Ia benar-benar tidak mengerti. Karena ia sudah tahu Cisco punya dukungan besar, kenapa ia masih harus melawan mereka. Ini hanyalah cari mati bagi grup Ling Yun yang masih muda. Karena kamu tahu segalanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya, kata Liang Ruoxu. Pemegang saham terbesar Cisco adalah Huayin Group di Yanjing. Nilai pasarnya melebihi 5 triliun. Saat itu, investasi di Cisco dipimpin oleh Zhao Mo, pemimpin muda Huayin Group. Kamu tahu tentang ini? Lin Yi sedikit terkejut tentang ini. Dia tidak menyangka Liang Ruoxu tahu begitu banyak. Keluarga Zhao dan keluarga Liang adalah teman lama. Saya tahu banyak hal, kata Liang Ruoxu. Kekalahan total Cisco berarti investasi Zhao Mo telah gagal. Tidak masalah jika itu karena manajemen yang buruk, tetapi Cisco dikalahkan olehmu. Bagi orang sombong seperti Zhao Mo, ini adalah penghinaan besar. Dia akan membalasmu. Enak, ya. Aku menunggunya datang, kata Lin Yi sambil makan. Dulu, waktu aku mau beli mesin fotolitografi, ada yang menghentikanku. Ini pasti ulah Zhao Mo. Aku nggak bisa cuma berdiri di sini dan dihajar begitu saja, kan? Apakah Zhao Mo benar-benar melakukan ini? Apalagi, aku tidak bisa memikirkan orang lain dengan kemampuan seperti itu. Setelah terdiam lama, Liang Ruoxu menatap Lin Yi dan berkata, aku percaya pada kemampuanmu, tapi sekarang bukan saatnya untuk melawan mereka secara langsung. Grup Huayin bukan main-main. Paling-paling, aku bangkrut. Apa yang perlu ditakutkan, kata Lin Yi. Waktu aku masih sekolah dulu, teman-teman di sekolah selalu merundungku kalau mereka tahu aku yatim piatu. Karena itulah aku berkelahi dengan mereka setiap hari. Waktu ibuku tahu, beliau selalu memukuliku. Tapi setelah itu,
ayahku diam-diam bilang kalau ada yang memukulku, beliau akan membiarkanku membalas. Sekalipun aku harus membayar, aku tidak bisa membiarkan mereka merundungku. Kurasa filosofi ini cukup bagus, jadi aku berencana untuk mengikutinya. Liang Ruoxu kehilangan kata-kata. Kepribadian Lin Yi mungkin banyak berhubungan dengan latar belakangnya. Mungkin akan sangat sulit untuk meyakinkannya. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, dia harus membicarakannya dengan ibunya. Cincin. Saat Lin Yi sedang makan dengan gembira, telepon di sakunya berdering. Lin Yi dan Liang Ruoxu terkejut melihat penelepon itu. Itu karena panggilan itu dari Cao Xiangyu. Orang ini tidak menelepon saya untuk meminta saya membayar biaya pengobatan, kan? Ini bisa dibilang penipuan. Pasti ada yang tidak beres sampai dia meneleponmu selarut ini. Angkat teleponnya dan lihat apa yang terjadi. Liang Ruoxu tak sabar menjawab panggilan Lin Yi. Ia bahkan menyalakan pengeras suara. Akan tetapi, suara di telepon itu tidak dikenal Lin Yi. Kamu pasti Lin Yi. Lin Yi bingung. Siapa yang meneleponnya? Namun, ekspresi Liang Ruoxu menunjukkan keterkejutan yang amat sangat. Dia sudah tahu siapa pemilik suara itu. Zhao Mo. Siapa kamu? Saya Zhao Mo, kata Zhao Mo. Taktikmu benar-benar bagus hingga mampu mengalahkan Sisko sejauh ini. Lin Yi ingin tertawa. Ngomong-ngomong soal iblis. Dia baru saja membicarakan orang ini dengan Liang Ruoxu, tetapi tidak menyangka dia akan menelepon sekarang. Kukira kau baru akan muncul setelah beberapa hari. Aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Kau terlalu tidak sabaran. Kau tahu tentangku? Tanya Zhao Mo dingin. Kaulah yang menghentikan Longxin membeli mesin fotolitografi, kan? Lin Yi tersenyum. Sebagai pendukung Sisko, aku selalu menantikan kedatanganmu. Kalau tidak, pertandingan ini tidak akan berarti apa-apa. Bab 524. Paket hadiah besarmu telah tiba. Zhao Mo terdiam beberapa detik. Perkataan Lin Yi mengejutkannya. Dia hanya memainkan trik kecil dalam kegelapan. Dia tidak menyangka pria itu akan menguraikan begitu banyak rahasia darinya. Sepertinya Sisko memang bukan targetmu. Kau pasti menungguku keluar. Tentu saja, tidak ada anggota keluarga Cao yang bisa melawan. Percuma saja mempermainkan mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Kuharap kau akan menjadi lawan yang kuhormati. Jangan terlalu bermusuhan. Demi menyambutmu, aku bahkan sudah menyiapkan hadiah selamat datang untukmu. Kita harus sopan, kan? Hadiah selamat datang. Apa maksudmu? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Liang Ruoxu buru-buru bertanya. Apakah kamu berbohong kepada Zhao Mo tentang hadiah selamat datang? Biasanya aku hanya membodohimu. Bagaimana mungkin aku membodohi orang seperti Zhao Mo? Ekspresi Liang Ruoxu berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir, kamu akan mengetahuinya nanti. Sambil berbicara, Lin Yi mengangkat teleponnya dan menelepon Liu Yingxi. Ayo mulai bekerja. Lin Yi menutup telepon setelah memberikan perintah sederhana. Liang Ruoxu duduk di kursi dengan sakit kepala. Apa yang dilakukan Lin Yi? Apakah dia benar-benar akan melawan Zhao Mo sampai mati? Rumah Sakit Huasan, Departemen Kardiologi, ICU. Cao Jiadong terbaring lemah di tempat tidur dengan Cao Xiangyu dan Cao Jingqiu di sisinya. Setelah dibuat marah oleh Lin Yi 2 kali pada siang hari, Cao Jiadong dikirim ke sini. Sebagai rumah sakit terbaik di Zonghai, rumah sakit Huasan selalu menjadi pilihan pertama bagi orang kaya. Kondisi Cao Jiadong lebih buruk dari yang diperkirakan. Meskipun Zhao Wen dibuat marah sampai muntah darah oleh Lin Yi saat itu, karena perbedaan usia mereka, Zhao Wen sekali lagi penuh energi setelah beristirahat selama beberapa hari. Kondisi Cao Jiadong jauh lebih buruk. Ia bahkan mungkin harus menjalani prosedur pemasangan stent jantung. Namun, saat ini, selain 3 orang dari keluarga Cao, ada juga seorang pria berusia 30-an di bangsal tersebut. Pria itu bertubuh proporsional, tingginya sekitar 1,8 meter. Ia memiliki potongan rambut cepak sederhana dan mengenakan kemeja biru muda. Ia juga mengenakan sepasang sepatu kulit buatan tangan seorang pengrajin Italia. Ia berdiri di sana dengan aura berwibawa, membuat suasana di bangsal menjadi dingin. Pria ini adalah Zhao Mo. Direktur Zhao, kami lalai dalam masalah ini, kata Cao Jiadong dari ranjang rumah sakit. Ini bukan salahmu. Aku tidak menyangka dia akan membeli Didi secara diam-diam. Lagi pula, dia menyembunyikan gerakannya dengan sangat baik. Kamu tidak kalah karena kesalahanmu sendiri, kata Zhao Mo. Sebenarnya, dia sudah tahu keberadaanku sejak lama dan sudah menungguku memasuki arena. Dari awal hingga akhir, dia tidak menganggap serius Sisko. Tapi aku agak bingung. Waktu telepon tadi, dia bilang sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Trik apa lagi yang dia mainkan sekarang? Tanya Cao Jiadong. Ini urusanku dan dia. Jangan khawatir. Duduk di samping, Cao Jingqiu mengerutkan kening dan tetap diam. Dengan karakter Lin Yi, hadiah ini bukan hanya sekedar pamer. Terlebih lagi,
Zhao Mo telah mengatakan bahwa Lin Yi telah menunggunya untuk bergabung dalam pertempuran. Kalau begitu, apapun yang dia persiapkan untuk Zhao Mo pasti tidak akan sedikit. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot melakukannya. Hal kecil seperti itu tidak akan cocok dengan gaya Lin Yi. Sekali lagi, perasaan buruk itu samar-samar menyebar dalam dirinya. Apa yang akan dilakukan Lin Yi selanjutnya mungkin akan mengejutkan Zhao Mo. Cao Jiadong, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, menatap Zhao Mo dengan gemetar. Direktur Zhao, apakah Cisco masih bisa diselamatkan? Peluang untuk mewujudkannya sangat tipis. Untuk memasok barang senilai 3 miliar yuan, rantai modal Cisco sudah sangat ketat. Terlebih lagi, mereka masih harus menanggung kompensasi sebesar 30 miliar yuan. Selain bangkrut, Cisco benar-benar tidak punya pilihan lain. Mendengar jawaban itu, wajah Cao Jiadong memucat. Ia yang sudah lemah, tampak seperti orang yang sakit parah saat itu. Yang bisa dilakukan Cisco sekarang adalah memangkas kerugian mereka tepat waktu, kata Zhao Mo. Dulu, agar Didi bisa mengirimkan semua barang pesanannya tepat waktu, bukankah kamu menunda semua pesanan dari perusahaan lain? Sekarang, gunakan barang-barang ini untuk memasok perusahaan lain dan dapatkan kembali sisa kontraknya. Kamu seharusnya bisa mendapatkan sekitar 2 miliar yuan sebelum menyatakan bangkrut. Namun, ini tetap akan menjadi solusi terburuk. Lalu apa pilihan terbaik? Tanya Cao Jiadong buru-buru. Saya akan coba memikirkan cara agar dia menyerahkan kompensasi 30 miliar yuan itu. Jika kamu berhasil, Cisco masih punya kesempatan untuk bernapas, kata Zhao Mo. Meskipun begitu, hasil Anda tidak akan optimis. Itu karena Longsin telah memimpin pengembangan kode sumber untuk chip 2.0, meninggalkan semua perusahaan lain di industri ini jauh di belakang. Zhao Mo melihat ke arah keluarga Cao dan berkata, daripada bilang kamu dikalahkan Lin Yi, lebih baik bilang kamu tersingkir oleh pasar. Teknologi memang seperti ini. Intinya adalah siapa yang terkuat yang bertahan. Teknologi bisa membuatmu bertahan di puncak piramida untuk waktu yang singkat, atau bisa juga membuatmu hancur berkeping-keping dalam sehari. Selama Cisco tidak mampu melampaui Longsin dalam hal teknologi, kamu akan selalu menghadapi risiko kebangkrutan. Kamu mengerti maksudku? Saya mengerti, desah Cao Jiadong. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kengganan. 30 tahun lalu, ia mendirikan Cisco di sebuah bengkel kecil. Butuh waktu 30 tahun kerja keras yang tak kenal lelah untuk mencapai skala dan prestasi yang dimilikinya saat ini. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Zhao Mo, dia pernah naik ke puncak, tetapi setelah konferensi pers, dia terjatuh dan hancur berkeping-keping. Jika seseorang tidak mengalami sendiri perasaan ini, tidak akan ada seorang pun yang mampu berempati terhadapnya. Direktur Zhao, apa rencanamu selanjutnya? Cao Xiangyu menggertakkan giginya dan berkata, mari kita mulai dengan Didinya, kata Zhao Mo sambil tersenyum. Bukankah dia mendapatkan 30 miliar dari Cisco? Kalau begitu, aku akan menghancurkan Didi sepenuhnya. Aku tidak bisa membiarkan dia memanfaatkanku, Zhao Mo. Cao Jingqiu menatap Zhao Mo. Dia merasa bahwa baik Zhao Mo maupun Lin Yi memancarkan perasaan yang tak terduga. Dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dan dia tidak tahu kartu mana yang ingin dia mainkan. Dalam konfrontasi antara keduanya, dia tidak dapat menentukan siapa yang akan tertawa terakhir. Meski begitu, satu-satunya hal yang tidak dapat diubah adalah kematian keluarga Cao. Dia telah sepenuhnya menarik dukungannya terhadap mereka. Baiklah, istirahatlah yang cukup di sini. Aku masih harus kembali dan melakukan hal lain, kata Zhao Mo. Soal apakah Cisco bisa kembali ke puncak performanya, jangan dipikirkan dulu. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan. Baik, Direktur Zhao. Meskipun Cisco berada di ambang kebangkrutan, senyum tersungging di bibir Zhao Mo. Tanpa sadar ia meregangkan badan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah menantikan partisipasi saya. Saya menantikan apa yang akan dia persiapkan untuk saya. Cincin. Ponsel Cao Xiangyu berdering saat itu. Itu panggilan dari sekretarisnya. Apa katamu? Gudang kita di Sitek terbakar. Bab 525. Kenapa kau memanggilnya anak nakal? Mendengar ini, keluarga Cao tercengang. Bahkan Zhao Mo yang hendak pergi pun terhenti. Baiklah, aku mengerti. Cepat hubungi seseorang untuk memadamkan api. Aku akan ke sana sekarang. Cao Xiangyu menutup telepon dan menatap orang di ruangan itu dengan kaget. Barang-barang yang kami simpan di Sitek semuanya terbakar. Tangan Cao Jiadong gemetar dan dia kehabisan napas. Itu pasti Lin Yi. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, kata Cao Xiangyu sambil menggertakkan giginya. Saya akan meneleponnya sekarang. Tanpa penjelasan apapun, Cao Xiangyu menelepon Lin Yi lagi. Lin Yi, beraninya kau bakar barang-barang Cisco. Aku takkan membiarkanmu lolos. Ah, bakar barang Cisco. Lin Yi terkejut. Kak Cao, kau keterlaluan. Lini perakitan,
gudang, kantin, dan toilet semuanya di bawah kendalimu. Sekretaris kecilku bahkan tidak punya hak untuk masuk dan melihat-lihat. Apa hakmu mengatakan aku membakar barang-barangmu? Bukankah ini fitnah? Kau harus bertanggung jawab secara hukum jika terus melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Kamu berhasil. Saudara Cao, tenanglah. Lin Yi tersenyum. Coba pikirkan. Kalaupun aku yang melakukannya, apa yang bisa kau lakukan? Kita sudah menandatangani perjanjian sebelumnya. Aku akan menyerahkan gudang ini kepadamu untuk diamankan. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu bukan urusanku. Jadi, kau tidak berhak mencariku. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk memadamkan apinya. Kalau tidak, semuanya akan terbakar. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon, tidak memberi Cao Xiangyu kesempatan berbicara. Anggota keluarga Cao berhenti berbicara, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ketika mereka menandatangani perjanjian penitipan gudang, mereka semua tahu rinciannya. Cao Jiadong dan Cao Xiangyu bahkan merayakannya. Saat itu, hanya Cao Jingqiu yang mengungkapkan keraguannya, tetapi keduanya tidak mendengarkan dan tidak menanggapi Lin Yi dengan serius. Tanpa diduga, Lin Yi mulai berkomplot melawan Sisko sejak saat itu. Kalau barang-barang di gudang terbakar, kerugiannya tidak sesederhana jumlah barang yang sedikit. Awalnya, Sisko ingin mengandalkan barang-barang ini untuk memasok beberapa perusahaan kecil lainnya. Dengan cara ini, ia dapat memulihkan biaya miliaran yuan. Ini dapat sedikit mengurangi biaya yang harus mereka tanggung. Sekarang gudang itu terbakar, mereka tidak hanya tidak dapat memasok perusahaan lain, tetapi mereka juga akan terlibat dalam tuntutan hukum yang lebih besar dan harus membayar paket kompensasi yang besar. Sebelumnya, ia masih bisa mendapatkan miliaran yuan, tetapi kini ia kehilangan miliaran lagi. Kerugian bersihnya setidaknya 5 miliar yuan. Sambil memegangi dahinya yang sakit, Cao Jingqiu menutup matanya dan bersandar di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengira Lin Yi telah mendorong Sisko dari surga ke dunia fana, tetapi dia tidak menyangka akan didorong ke neraka. Mustahil bagi Sisko untuk bangkit kembali. Dia juga mendengar panggilan kedua Lin Yi dan Cao Xiangyu. Selain terkejut, dia juga terkejut dengan metode Lin Yi. Setelah bersembunyi begitu lama, ternyata dia telah merencanakan sesuatu yang merugikan Sisko dari awal hingga akhir. Dia merencanakan setiap langkahnya sampai mereka hancur total. Liang Ruoxu menghela napas. Kenapa dia harus memprovokasi Lin Yi tanpa alasan? Kau terlalu berani, kata Liang Ruoxu. Rasanya aku di sini untuk membereskan urusanmu. Zhao Mo pasti akan datang menemuiku besok. Sudah kuduga. Mungkin dia akan menghukumku melalui Ling Yun dan Didi, kata Lin Yi. Tapi kalau dia berani melakukan itu akan terlalu membosankan. Seberapa rendahkah metodenya? Aku akan mencoba menenangkannya untukmu. Tidak perlu, kata Lin Yi, berusahalah sebisa mungkin untuk tidak terlibat. Aku akan mengurusnya. Apakah kamu yakin kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi Zhao Mo? Sebenarnya, aku juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kalau sudah waktunya, aku tidak akan kesulitan untuk melawan setiap gerakannya satu persatu. Baiklah, kata Liang Ruoxu. Karena kamu minum malam ini, jangan pergi. Tetaplah di sini. Baiklah, aku tidak akan menolak permintaan konyol seperti itu. Orang cabul. Liang Ruoxu tahu bahwa dendam Lin Yi dan Zhao Mo tidak akan terselesaikan sekeras apapun mereka membicarakannya, jadi ia memutuskan untuk melupakannya. Ia akan meminta pendapat ibunya nanti dan melihat apa yang akan dikatakannya. Mau mandi? Aku akan mengisi bak mandinya, kata Liang Ruoxu. Apakah kamu akan menggosok punggungku? Gosok punggungmu. Sekitar pukul 11 malam, mereka berdua selesai mandi dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Liang Ruoxu mengenakan masker wajah dan memulai panggilan video WeChat dengan Shen Sui. Ibu dan anak itu terhubung dalam hati saat Shen Sui juga mengenakan masker wajah. Sudah jam 11. Kenapa kamu belum tidur? Tanya Shen Sui. Bu, aku ingin bertanya sesuatu, kata Liang Ruoxu. Ibu seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di Zonghai. Apakah kamu berbicara tentang Long Xin dan Sisko? Ya, masalah ini telah menyebabkan keributan besar. Lin Yi bahkan membakar barang-barang mereka senilai 3 miliar yuan. Ini benar-benar masalah besar, kata Liang Ruoxu. Zhao Mo menjamin Sisko. Setelah kecelakaan itu, Zhao Mo datang ke Zonghai. Bahkan, mereka berdua sempat berbincang di telepon. Ada dendam di antara mereka. Dengan kepribadian mereka, saya khawatir mereka akan bertarung sampai mati. Tenang saja, itu mustahil. Mereka berdua bukan orang bodoh. Kalau mereka tidak tahu batas kemampuan mereka, mereka pasti sudah tamat sejak lama. Shen Sui menghadap kamera dan membetulkan topengnya, tidak peduli dengan konflik di antara kedua belah pihak. Kenapa tidak? Kamu tahu kepribadian Zhao Mo. Tapi kau harus tahu bahwa grup Huayin bukan miliknya. Bibi Wangmu yang memimpinnya. Meskipun dia bisa memobilisasi sejumlah besar uang, dia tidak akan main-main. Liang Ruoxu memutar matanya. Bu,
maksudmu selama Lin Yi bisa bertahan selama ini, semuanya akan baik-baik saja. Secara teoretis. Secara teori, mungkinkah ada kemungkinan lain yang terjadi? Sulit dikatakan. Si brengsek itu punya banyak sekali kartu truf. Siapa tahu kartu mana yang akan dia mainkan, kata Sensui. Di matanya, Sisko setara dengan bandit yang mencuri barang-barang kecil, tetapi Lin Yi membalasnya dengan bom. Siapa yang bisa memprediksi ini? Di seluruh Wuxia, tidak banyak orang yang tidak dapat dipahami oleh Sensui. Terutama terkait masalah kota Beiqiao. Pada akhirnya, ia justru menyerahkan keuntungan reputasi tersebut kepada grup cicit miliknya dan membiarkan mereka mengambil keuntungan darinya. Dia persis seperti ayahnya. Ini semua gara-gara kalian berdua. Lagi pula, aku kan calon ibu mertuanya. Nggak salah kan kalau aku panggil dia begitu. Karena mengenal Lin Jingzhan, Sensui tanpa sadar menggunakan nama panggilan. Ia tidak menyangka akan disalahpahami, jadi ia hanya bisa mencoba menjelaskan. Aku sudah menjelaskannya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kita berdua tidak bersalah. Berderak. Pintu didorong terbuka dan Lin Yi masuk dengan santai. Selain kulkas, apa di rumahmu ada air? Aku haus banget. Bab 526. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihat pahaku. Mi kecil, kalian. Dalam video tersebut, Sensui terkejut dan tertegun. Liang Ruoxu panik dan segera mengakhiri panggilan video. Kamu bahkan tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Apa aku harus bersuara? Logika macam apa itu? Di kulkas nggak ada air. Kamu cari apa? Liang Ruoxu mengeluh, kamu nggak bisa minum air dingin. Ya, saya seorang paman tua. Benarkah? Kata Liang Ruoxu. Ada beberapa di kulkas. Aku akan mengambilnya untukmu. Kulkasnya penuh stokingmu. Aku nggak mau minum air yang kamu simpan di dalam. Apa salahnya pakai stoking? Stoking itu belum pernah dipakai sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Saya tidak ingin meminumnya lagi. Pikiran macam apa yang memenuhi kepalamu? Waktu aku menunjukkan kakiku, kamu terlihat lebih energi daripada yang lain. Kenapa kamu tidak bisa menyimpannya di kulkas? Kakimu tidak kotor. Liang Ruoxu berkata, tunggu saja. Aku akan merebus air keran untukmu. Apakah masih bisa diminum setelah air mendidih? Terlalu panas. Saya akan menaruhnya di lemari es untuk mendinginkannya. Stokingmu ada di kulkas. Kau benar-benar ingin aku melepasnya. Liang Ruoxu geram. Jangan pernah berpikir untuk melihatku memakainya lagi nanti. Bisakah kau benar-benar menanggung ini? Aku akan melihat kaki orang lain. Kamu bukan satu-satunya wanita di sini. Liang Ruoxu merasa ingin mati karena marah. Orang macam apa ini? Dia tidak memiliki integritas sama sekali. Apakah dia seburuk itu? Setelah air mendidih, Liang Ruoxu tidak peduli kulkasnya akan rusak. Ia langsung memasukkannya ke dalam kulkas dan kembali ke kamarnya sambil membawa stokingnya. Di masa depan, aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihat pahaku, apalagi stokingku. Kembali ke kamarnya, Liang Ruoxu mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan WeChat dari ibunya. Gunakan perlindungan. Liang Ruoxu. Setelah mandi, Liang Chunxiao mengeringkan rambutnya dan kembali ke kamarnya. Bukankah kamu baru saja melakukan panggilan video dengan Little Mi? Cepat sekali menutup teleponnya. Apa yang dikatakan putri kita? Aku terpaksa menutup telepon. Aku tidak bisa menunda urusan orang lain. Sensui mendesah. Jam berapa sekarang? Apa yang kau tunda darinya? Liang Chunxiao berkata, kau harus memberitahu Mi kecil bahwa bekerja adalah bekerja. Dia tidak boleh sampai kelelahan. Ini bukan tentang pekerjaan, kata Sensui. Lin Yi ada di rumah Xiaomi. Mereka bersama. Liang Chunxiao tak bisa lagi tenang. Mereka bersama, kata Sensui, sepertinya usahaku untuk menghalangi tidak berhasil. Lin Yi akan menjadi menantu kita, sepertinya kita tidak punya pilihan selain mengakuinya. Apa ini? Kata Liang Chunxiao dengan wajah datar. Mereka bahkan belum menikah. Bagaimana mereka bisa bersama? Dia sudah sekolah bertahun-tahun, tapi dia sudah belajar segalanya, sama seperti ibunya. Sensui menatap Liang Chunxiao dengan aneh. Beraninya kau berkata begitu. Haruskah aku merasa malu? Siapakah yang membawaku ke teater budaya untuk menonton pertunjukan dan menyeretku ke wisma tamu pada pukul 11 malam? Batuk, batuk, batuk. Liang Chunxiao terbatuk canggung. Kita adalah kita, dan mereka adalah mereka. Apa bedanya? Anak muda zaman sekarang jauh lebih berpikiran terbuka daripada kita dulu. Sensui sangat tenang. Wanita dewasa tidak bisa tetap suci. Percuma saja kau mengkhawatirkan hal itu. Cepat atau lambat, kau harus menjadi biksu. Mengetahui bahwa ia tidak berdaya dalam hal ini, Liang Chunxiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, ia pernah melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu sebelumnya. Karena mereka berdua bersama, kenapa mereka melakukan panggilan video padamu?
Sesuatu terjadi di Zonghai. Lin Yi hampir menghancurkan Cisco yang diinvestasikan Zhao Mo dan membakar barang-barang senilai hampir 3 miliar yuan. Zhao Mo sudah pergi ke Zonghai untuk menangani ini. Tidak mungkin, sudah sebesar ini, kata Liang Chunxiao, dengan kemampuan Huayin Corporation, Lin Yi mungkin bukan tandingan mereka. Alasan mengapa Liang Chunxiao berkata demikian adalah karena ada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Itu bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan strategi. Ia sangat yakin akan kebenaran ini. Kau juga berpikir begitu, tanya Shen Sui. Liang Chunxiao mengangguk. Tapi kupikir masalah ini pada akhirnya akan berhenti sebelum menjadi terlalu jauh. Ini tidak akan berakhir dengan pertarungan sampai mati. Selama dia bisa bertahan sebentar, itu tidak akan menjadi masalah besar. Memang benar, tapi Zhao Mo itu mungkin bukan tandingan Lin Yi. Kalau dia bisa diam-diam membeli Didi dan membunuh Cisco, dia mungkin akan lebih agresif saat berhadapan dengan Zhao Mo. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Kamu nggak kenal Wang Dongqing. Dia terkenal protektif sama anak-anaknya. Kalau Zhao Mo dibully habis-habisan sama Lin Yi, dia pasti nggak akan tinggal diam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Dongqing bertanggung jawab atas seluruh Huayin. Jika dia bergerak, Lin Yi tidak akan punya kesempatan. Ini urusan dua junior. Orang dewasa bisa menonton saja. Kalau dia benar-benar berani ikut, sebagai calon ibu mertuanya, aku harus bicara baik-baik dengannya. Shen Sui mengangkat kepalanya. Bukankah itu hanya Huayin? Haha, istriku sangat mendominasi. Sekali lihat saja, aku tahu dia dari keluarga Liang kita. Cek, kalau saja kau tidak menipuku untuk menonton acara rombongan budaya itu, aku bahkan tidak akan tahu siapa menantunya, kata Shen Sui dengan bangga. Lihatlah dirimu. Anakmu sudah begitu besar. Kenapa kau masih membahasnya? Liang Chunxiao terkekeh. Lalu menurutmu bagaimana Zhao Mo akan menangani masalah ini? Saya tidak bisa memastikannya. Dia mungkin melakukan hal yang sama seperti Soros, tetapi bagaimana dia melakukannya dan seberapa jauh dia bisa melangkah akan bergantung pada kemampuannya. Singkatnya, akan ada pertunjukan yang bagus di industri keuangan Huaxian sekitar 1 bulan ke depan. Soros, tanya Liang Chunxiao. Soros yang sama yang menjual saham Bank Ingguo dan menyapu bersih Tera Tenggara. Itu dia, kata Shen Sui. Turis-turis internasional memang jagonya. Setelah Zhao Mo lulus dulu, dia bahkan tinggal di Quantum Fund milik Soros dan mempelajari gayanya sendiri. Di dunia keuangan, gaya ini adalah cara terbaik untuk mempermainkan seseorang sampai mati. Orang itu memang sedikit menakutkan. Mengerikan. Sayang sekali, kata Shen Sui. Selama perang pertahanan keuangan Xianggang, saya masih muda. Kalau tidak, saya pasti bisa beradu pukulan dengan Soros. Sayang sekali. Keesokan paginya, Liang Ruoxu sudah berpakaian lengkap. Selain kepalanya, tidak ada yang terlihat. Pakaian macam apa ini? Apa kau sedang menutupi serangan belatung? Aku senang berpakaian seperti ini, kata Liang Ruoxu. Kalau kau membenci stokingku, aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihat pahaku lagi. Haruskah kau melakukan ini? Tanya Lin Yi. Aku juga tidak makan apapun di kulkas Jikingyan. Apakah kamu serius? Liang Ruoxu tampak jauh lebih baik. Asalkan perilaku ini tidak khusus terjadi padanya. Untuk apa aku berbohong padamu, kata Lin Yi, cepat ganti bajumu. Kamu terlihat jelek sekali memakai ini. Tunggu di sini. Liang Ruoxu kembali dan berganti gaun selutut. Lin Yi akhirnya merasa puas sebelum berkendara ke tempat kerja. Sebelum sampai di rumah sakit, Lin Yi menerima telepon dari Kiao Xin. Kak Lin, nanti ada operasi pemasangan stent jantung, kamu mau ikut? Bukankah seharusnya operasi katup jantung? Bagaimana bisa menjadi operasi pemasangan stent jantung? Itu operasi sore harinya. Seorang pasien gawat darurat datang kemarin dan kondisinya sangat buruk. Direktur Li memutuskan untuk melakukan operasi pemasangan stent jantung darurat, karena kondisinya mungkin dalam bahaya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Meskipun pemasangan stent jantung merupakan operasi kecil, namun tetap diperlukan demi kepentingan bendera sutra. Ketika mereka tiba di departemen, Kiao Xin menyambut mereka dan menyerahkan laporan medis kepada Lin Yi. Saudara Lin, ini informasi pasien, silakan lihat. Lin Yi melihat resume itu dan merasa itu sedikit tidak nyata. Orang yang menginginkan operasi itu adalah Cao Jiadong. Bab 527. Undangan Liang Ruoxu. Ya, Cao Jiadong, kata Kiao Xin. Kudengar dia seorang pengusaha. Dia dirawat di bangsal perawatan intensif. Dia tiba-tiba dikirim tadi malam. Direktur Li bilang kalau dia tidak dipasangi stent jantung, ada risiko serangan jantung di kemudian hari, jadi dia buru-buru mengaturnya. Lin Yi mengusap dagunya, merasa seolah takdir sedang mempermainkannya. Kemarin, aku membuatmu begitu marah sampai muntah darah. Hari ini, kau dikirim kepadaku. Sepertinya surga pun tak mengizinkanmu pulih. Petik 1. Baiklah,
dorong dia ke ruang operasi, kata Lin Yi, aku akan melakukan operasinya. Qiao Xin pergi untuk mempersiapkan operasi. Lin Yi memeriksa berkas kasus Cao Jiadong lebih teliti sebelum berjalan menuju ruang operasi. Cao Jingqiu dan Cao Xiangyu menjaga pintu masuk ruang operasi. Ayahnya sudah didorong masuk. Yang tersisa hanyalah menunggu kepala dokter bedah. Lin Yi, beraninya kau datang ke sini. Melihat Lin Yi, Cao Xiangyu mengumpat dan bahkan ingin memukulnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Qiao Xin tidak senang. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Direktur Lin? Cao Xiangyu tahu bahwa ini bukan tempat untuk membuat masalah, tetapi gara-gara Lin Yi, Sisko jadi seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Cao Jingqiu. Dibandingkan dengan Cao Xiangyu, Cao Jingqiu tidak terlalu membenci Lin Yi. Kelangsungan hidup bagi yang terkuat merupakan aturan yang tidak dapat diganggu-gugat dalam dunia bisnis. Jika bukan Sisko yang jatuh hari ini, maka Longxin lah jawabannya. Lagi pula, Sisko bisa bangkit karena mencuri teknologi Longxin. Setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk membenci Lin Yi. Satu-satunya ketidakpuasannya adalah dia telah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Tidakkah kau lihat aku memakai jas putih, kata Lin Yi, aku kepala dokter bedah ayahmu. Aku akan melakukan operasi ini. Kamu kepala dokter bedah. Cao Xiangyu tercengang. Ia merasa berita ini terlalu halusinasi dan tidak dapat dipercaya. Jantung Cao Jingqiu berdebar kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, ketika Lin Yi pergi mencarinya, dia mengatakan bahwa dia adalah direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Namun, ia tidak menganggapnya serius. Ia tidak menyangka hal itu benar. Sisko dihancurkan olehnya. Mungkinkah ayahnya juga akan? Kurasa kalian tidak perlu menunggu. Persiapkan saja pemakaman ayahmu. Lin Yi tersenyum. Operasi seperti pemasangan stent jantung sangat berisiko. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar dari sini. Persiapan yang matang selalu penting. Beraninya kau. Cao Xiangyu menunjuk hidung Lin Yi. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, kamu akan dibunuh. Lin Yi menggelengkan jarinya. Kita sudah menandatangani perjanjian sebelum operasi. Kalau ada yang meninggal, itu akan dianggap kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pilihlah pemakaman terlebih dahulu agar kita tidak perlu bekerja membabi buta setelah kematiannya. Qiao Xin tercengang. Satu lagi. KPI saudara Lin untuk bulan ini dapat diselesaikan lebih awal. Kalian semua tunggu apa lagi? Apa kalian tidak lihat dia pingsan? Cepat bawa dia ke UGD. Beri dia resep obat impor. Tidak perlu berhemat. Aku mengerti. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi keluar dari ruang operasi, tetapi hanya Cao Xiangyu yang ada di luar. Namun, dia tidak bertanya apapun kepada Lin Yi, melainkan berjalan mendekati Qiao Xin. Bagaimana kabar ayahku? Kondisinya cukup baik. Dia akan dipulangkan setelah beberapa hari observasi, kata Qiao Xin acuh tak acuh. Ia tidak memiliki kesan yang baik tentang Cao Xiangyu. Mengetahui bahwa operasinya berhasil, Cao Xiangyu merasa lega. Kemudian, ia mendorong Cao Jiadong kembali ke bangsal bersama asisten perawat. Cao Jingqiu yang pingsan juga sedang memulihkan diri di sini. Bagaimana situasinya? Cao Jingqiu bertanya dengan tenang seperti mesin tanpa emosi. Dia baik-baik saja, kata Cao Xiangyu. Jika si brengsek Lin Yi itu berani melakukan apapun, aku tidak akan membiarkannya pergi. Sisko mungkin tidak akan mampu mengalahkannya di masa lalu, apalagi sekarang. Cao Xiangyu duduk di kursi dan tiba-tiba berhenti berbicara. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengucapkan kata-kata kasar. Kami ceroboh. Seharusnya kami mendengarkanmu dan memutuskan hubungan dengan Lin Yi. Ini tidak akan terjadi. Percuma saja kalau kau mendengarkanku. Sejak Sisko menandatangani kontrak, semuanya sudah berakhir. Cao Jingqiu menoleh dan berkata, jika kamu bertemu orang seperti Lin Yi lagi di masa depan, menjauhlah. Cao Xiangyu tidak berbicara. Dia tahu apa yang dimaksud Cao Jingqiu. Meski begitu, dia tidak lagi punya muka untuk membantahnya. Dia benar-benar dipermainkan oleh Lin Yi, dan dia benar-benar gagal. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Bagi Lin Yi, Sisko sudah menjadi masa lalu. Sejak konferensi pers itu, ia tidak lagi memikirkannya. Namun, yang dikhawatirkannya adalah pergerakan Zhao Mo. Setelah berhari-hari, tidak ada pergerakan sama sekali darinya. Hal ini membuat Lin Yi sedikit bingung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Yi awalnya mengira Zhao Mo telah menyerah. Namun, setelah dipikir-pikir matang-matang, orang seperti dia pasti tidak rela menerima kerugian sebesar ini. Kemungkinan besar dia sedang mempersiapkan langkah besar untuk memberikan pukulan telak bagi Ling Yun Group dan Didi. Bagi Lin Yi, itu seperti ketenangan sebelum badai. Dia mungkin terlambat, tetapi dia tidak akan pernah absen. Lin Yi selalu menghormati orang yang tidak dikenal. Orang ini tetaplah lawan yang sepadan.
Dalam 20 hari ini, kehidupan Lin Yi sibuk dan monoton. Kalau ada operasi, dia pergi ke rumah sakit. Kalau tidak ada operasi, dia di rumah dan belajar coding. Meskipun ia telah membuat terobosan, ia masih jauh dari mencapai kesuksesan. Lagi pula, tidak ada referensi yang bisa dibicarakan. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami semuanya. Akibatnya, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Tentu saja, ia tidak akan memiliki kecepatan yang sama seperti saat ia menciptakan teknologi chip 1.0 dan 2.0. Selama periode ini, Didi juga menyelesaikan relokasi mereka. Perusahaan pindah dari Yangcheng ke Zhonghai dan menjadi anak perusahaan penting Lingyun Group. Selama periode waktu ini, Lingyun Group sangat sibuk. Lin Yi mengintegrasikan semua bisnisnya di bawah Lingyun Group. Secara khusus, He Yuan bertanggung jawab atas keuangan, yang sangat memuaskan kesombongannya. Meski begitu, yang paling mengkhawatirkan Lin Yi adalah ia telah melakukan lebih dari 20 operasi dalam 20 hari ini, dan hampir semuanya sempurna. Bahkan ada 3 operasi di mana ia menggunakan keterampilannya yang luar biasa untuk menarik pasien keluar dari gerbang neraka. Keluarga pasien berlutut di tanah untuk mengucapkan terima kasih dan memberinya buah-buahan, tetapi sialnya, tidak ada seorang pun yang maju untuk memberikan spanduk sutra. Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Keluarga salah satu pasien memang mengirimkan spanduk sutra kepada Li Chuhan, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yi. Lin Yi menghitung masih ada seminggu lagi sebelum waktu yang ditetapkannya. Jika dia masih tidak bisa mendapatkan Panji Sutra dalam minggu berikutnya, dia akan mengesampingkan misi ini dan memulai profesi berikutnya. Selain itu, Lin Yi juga telah meneliti semua 25 obat huaxian yang disebutkannya selama negosiasi. Berkat kerjasama banyak rumah sakit, semuanya lolos tahap uji laboratorium. Yang tersisa hanyalah uji klinis. Namun, Lin Yi sangat yakin dengan apa yang telah ia buat. Tidak akan menjadi masalah bagi obat-obatan ini untuk lolos uji klinis. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak dapat dibandingkan dengan pengobatan barat dalam hal efek pengobatan. Kalau saja para petinggi tidak terus mendesaknya, Lin Yi pasti sudah berusaha memperbaikinya lebih lama lagi, berusaha meningkatkan kemanjurannya. Namun, para petinggi tampaknya tidak sabar, sehingga ia terpaksa meluncurkannya lebih awal. Semakin cepat obatnya tersedia, semakin cepat pula perawatannya selesai. Terlepas dari efeknya, rakyat jelata tetap akan diuntungkan. Mengenai perbaikan obat-obatan, ia akan mempelajarinya secara perlahan di masa mendatang. Namun, ini bukan masalah besar. Masalahnya adalah bagaimana mendapatkan spanduk sutra. Sungguh melankolis. Saat Lin Yi bertanya-tanya kapan dia akan mendapatkan spanduk sutra, Liang Ruoxu menelepon. "Kamu lagi ngapain? Kamu ada shift malam hari ini." "Saya baru saja selesai operasi sore ini. Saya harus tinggal di sini malam ini untuk memantau kondisi pasien. Ada yang ingin kukatakan padamu. Tunggu aku di rumah sakit." Bab 528. Aku ingin pertandingan solo melawan Zhao Mo. Jangan datang dengan tangan kosong, aku belum makan malam. Sekitar 1 jam kemudian, Liang Ruoxu mengetuk pintu departemen dengan tas besar di tangannya. Sepertinya ada banyak barang di dalamnya. Liang Ruoxu mengenakan celana pendek krem berukuran besar. Ia juga mengenakan sandal tanpa hak dengan kristal berkilau di atasnya. Sandal itu sangat menarik perhatian. Dia melirik Liang Ruoxu. Apakah wanita ini mengubah kepribadiannya hari ini? Beraninya dia keluar dengan pakaian seperti ini. Apa dia tidak takut ada yang mengajaknya minum? Melihat Liang Ruoxu telah tiba, orang-orang di departemen segera pergi, menyisakan ruang untuk mereka berdua. "Makanan enak apa yang kamu beli, bawakan aku coba." "Kotak makan siang dari kafetaria kami." "Tidak mungkin, itu terlalu rendah. Bahan-bahannya lebih segar daripada di luar, dan dagingnya lebih terjangkau. Jauh lebih enak daripada pesan antar." Liang Ruoxu menyisir rambutnya. Lagi pula, nasi seperti ini bukan sesuatu yang bisa dimakan orang biasa. "Jangan kecewa. Aku mengerti." Lin Yi membuka kotak makan siang yang dibawa Liang Ruoxu dan mulai memakannya. "Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Apa karena ibu mertuaku atau ayah mertuaku?" "Berhentilah bicara omong kosong," kata Liang Ruoxu. "Zhao Mo sudah kembali." "Zhao Mo? Siapa dia? Apakah dia masih hidup?" tanya Lin Yi. "Sudah berhari-hari saya tidak mendengar kabarnya, saya pikir dia sudah dikubur. Tapi dia tidak bermalas-malasan selama ini. Malah, dia pergi ke Meiguo," kata Liang Ruoxu. "Tahukah kamu apa yang dia lakukan? Apakah dia membeli pemakaman Meiguon?" Lebih serius lagi, Liang Ruoxu cemberut. "Saya baru tahu. Dia pergi ke Meiguo dan bertemu Moody Waters Research. Saya tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tapi jelas Anda target mereka." "Moody Waters LLC, gumam Lin Yi, perusahaan yang mengumumkan penipuan keuangan seputar Luckin Coffee." "Ya, itu mereka." Saat itu,
Pengungkapan skandal penipuan keuangan Luckin Coffee oleh Muddy Waters Company menyebabkan harga saham mereka anjlok hingga 80%. Kerugian ekonomi mereka mencapai 6,5 miliar dolar AS. Bahkan lebih parah daripada kerugian Cisco, kata Liang Ruoxu. Mereka hanya mengungkap berita penipuan keuangan, tapi pada dasarnya membunuh Luckin. Mereka bahkan lebih tegas daripada Anda, jadi perusahaan ini sangat sulit dihadapi. Tidak perlu menyebut orang-orang seperti Luckin. Mereka tidak mau berbisnis dengan serius. Mereka hanya ingin mengeruk uang dari Wall Street, kata Lin Yi. Lagi pula, Muddy Waters tidak mengetahui laporan ini. Atasan Luckin berinisiatif untuk mengungkapkannya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka. Tapi kau harus tahu, mereka telah mengungkap skandal yang melibatkan 14 perusahaan di Huaxia. Hanya 2 di antaranya yang nyaris tak mampu menanggung akibatnya. 12 sisanya ditangguhkan atau terpaksa dihapus dari daftar, kata Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Jadi, kekuatan perusahaan ini tak perlu diragukan lagi. Sesuai namanya. Apalagi yang kamu selidiki setelah itu? Lin Yi tahu banyak tentang Muddy Waters. Ia tentu saja yakin dengan kemampuan bisnis mereka dan menganggap mereka sebagai perusahaan yang sangat menjanjikan di industri ini. Perusahaan yang menjadi sasarannya akan lumpuh atau mati. Itu karena tidak banyak orang yang datang untuk berbisnis dalam keadaan bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, Quantum Hedge Fund milik Soros paling mirip dengan Muddy Waters. Kamu pasti tahu apa itu Quantum Fund, kan? Aku tahu. Situa Soros itu memang mengesankan. Pertama, dia menghancurkan Bank Ingguo, lalu dia memicu badai keuangan di Tera Tenggara. Dia punya kekuatan yang mengesankan, kata Lin Yi. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Zhao Mo ingin memperdayaku? Sangat mungkin, kata Liang Ruoxu. Dalam 20 hari terakhir, saya rasa Zhao Mo bukan orang yang acuh tak acuh, melainkan dia sudah bertindak. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Dengan kemampuan Muddy Waters Company, pertempuran ini akan sangat sulit. Lin Yi mengusap dagunya. Menurutmu, ini jadi jauh lebih menarik. Zhao Mo tidak mengecewakanku. Akhirnya, ada seseorang yang bisa bertarung. Apakah kamu bersemangat? Tidakkah menurutmu ini menarik? Lin Yi menatap Liang Ruoxu dengan penuh semangat. Aku bosan menembak nyamuk dengan meriam anti pesawat. Akan lebih menarik jika kita berdiri sejajar. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Bukankah akan menjadi spoiler jika aku mengungkapkannya? Itu tidak akan berarti apa-apa. Kenapa kau membuatku penasaran? Katakan saja apa yang kau pikirkan. Aku akan memberimu ide. Tidak perlu. Aku ingin bermain solo melawan Zhao Mo di ronde ini. Kalau aku memasukkanmu sebagai support, aku akan terlihat seperti sedang menindasmu. Tapi kau harus tahu, Zhao Mo punya Huayin Group di belakangnya. Ini perusahaan besar. Meskipun tidak menunjukkan kekuatannya, perusahaan ini sungguh bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Bukankah aku sudah bilang tadi? Lebih menarik bermain seperti ini. Setelah itu, Lin Yi berdiri dan mengeluarkan pakaiannya dari lemari. Ia tidak peduli apakah Liang Ruoxu ada di sana dan dengan berani berganti pakaian. Bisakah kamu lebih peka? Lagi pula aku perempuan. Tidak apa-apa. Coba aku lihat nanti saat kamu ganti baju, baru kita bisa impas. Kamu berandalan. Kamu benar-benar berandalan. Yah, ini semua salahmu. Kalau aku nggak kenyang, aku nggak akan punya kekuatan untuk jadi berandalan. Liang Ruoxu, bagaimana saya bisa disalahkan untuk ini? Mau kemana? Bukankah kamu bilang kamu bertugas malam ini? Itu tidak sepadan, kata Lin Yi. Zhao Mo akan bergerak. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menunjukkan rasa hormat kepada musuh. Tapi aku belum makan. Kamu tidak makan. Aku membawa 2 porsi. Kupikir kita masing-masing akan mendapat 1 porsi, tapi kau malah menghabiskan semua makananku, kata Liang Ruoxu dengan getir. Aku penasaran kenapa ada 2 kotak bento. Kupikir kamu takut aku nggak cukup, jadi kamu bawa 1,5 kotak. Siapa sangka kamu bisa makan sebanyak itu? Kamu seperti babi. Baiklah, jangan makan terlalu banyak. Lihat pahamu. Kamu gemuk, jadi kamu harus lebih berhati-hati dengan apa yang kamu makan. Aku gendut. Kamu cuma cari-cari alasan setelah makan makananku. Remas kakimu sendiri dan lihat seberapa banyak dagingnya. Lalu lihat kakiku. Liang Ruoxu memutar matanya. Aku juga tidak gemuk. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Kalau aku bilang kamu gendut, ya gendut. Aku pergi dulu. Aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Jika kamu pergi, apa yang akan aku lakukan di sini? Kamu bisa periksa di sini. Dokter-dokter di Departemen Kardiologi semuanya profesional. Jangan khawatir. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan datang ke sini bahkan jika aku harus ke dokter. Departemen Ginekologi berada di Departemen Rawat Inap ke-6. Teknik Direktur Kian luar biasa. Beliau dikenal sebagai ginekolog yang ahli. Jangan bohong.
Ayo pergi. Liang Ruoxu mendorong Lin Yi dari belakang. Selama dia berdebat dengannya, dia akan selalu kalah. Ketika mereka berdua sampai di tempat parkir, Lin Yi mengabaikan Liang Ruoxu. Ia harus bergegas dan bersiap-siap. Lin Yi, tunggu sebentar. Ada apa? Ada yang lain. Liang Ruoxu mengaitkan jarinya dan berkata pelan, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kalau ada yang mau kamu omongin, bilang aja. Nggak ada orang lain di sini. Liang Ruoxu menghentakkan kakinya dengan marah. Ia merasa malu dan cemas. Cepat kemari. Kenapa kamu begitu sibuk? Lin Yi berjalan mendekat tanpa berkata-kata. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Liang Ruoxu melihat sekeliling dan berbisik. Perut saya sakit saat menstruasi. Bagaimana cara mengatasinya? Bab 529. 10 bulan kedamaian dengan tukar 1 malam. Kamu kayak burung puyuh. Kamu sampai meronta-ronta setengah hari cuma gara-gara ini. Apalagi yang bisa dilakukannya? Kamu sudah 30-an. Bukankah itu cuma kram menstruasi? Katakan saja terus terang. Lin Yi, aku akan mencekikmu sampai mati. Liang Ruoxu mencubit lengan Lin Yi. Pelankan suaramu. Itu bukan pertanyaan sensitif, kata Lin Yi. Kalau kamu bilang umurmu 18 tahun dan sensitif, aku bisa mengerti. Tapi di usiamu sekarang, kamu sudah jadi nenek-nenek di desa. Apa yang perlu dipermalukan? Apa maksudmu di usiaku? Aku baru 30 tahun. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Lin Yi, mereka yang mengaku bisa mengobatinya semuanya pembohong. Paling-paling, mereka hanya bisa membantu meringankan gejalanya. Apakah tidak ada obatnya? Orang lain tidak punya obatnya, tapi saya punya. Ada apa? Cepat beritahu aku. Beri aku 1 malam dan aku akan membantumu mencapai 10 bulan kedamaian. Wajah Liang Ruoxu memerah saat dia mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi. Aku serius. Bersikaplah sopan. Aku tidak melepas celanaku saat mengobrol denganmu. Bagaimana mungkin aku bersikap tidak senonoh, kata Lin Yi. Kalau kamu tidak percaya, coba pikirkan sendiri. Siapa di antara perempuan di sekitarmu yang pernah melahirkan dan mengalami gejala seperti itu? Mendengar kata-kata Lin Yi, Liang Ruoxu berpikir sejenak, sepertinya begitu. Jadi, beri aku waktu 1 malam saja. Kalau tidak berhasil, aku akan membayarmu 500 yuan. Liang Ruoxu meletakkan tangannya di pinggang. Jadi, maksudmu 1 malam bersamaku cuma seharga 500 yuan. Jangan katakan itu, kata Lin Yi. 500 yuan itu cuma layanan dasar. Untuk setiap tindakan tambahan, ada biaya tambahan. Setiap posisi akan dikenakan biaya terpisah. Lagi pula, dengan fisik saya pasti akan menambah jam kerja tanpa batas. Saya tidak akan bisa pulang tanpa menghabiskan puluhan ribu yuan malam itu. Lin Yi, berhenti bicara omong kosong denganku, kata Liang Ruoxu. Aku tidak main-main denganmu. Apa solusinya? Minum lebih banyak air panas. Aku tidak mau mendengarnya, kata Liang Ruoxu. Kalau bajingan itu memberiku nasihat yang sama seperti pria normal, aku lebih baik tidak mendengarkannya sama sekali. Jangan minum air dingin. Pak, kami ingin meminta petunjuk arah. Kami ingin mendaftar ke Departemen Pediatri. Kemana kami harus pergi? Saat mereka tengah berbincang, sepasang muda-mudi berlari masuk dari luar. Lin Yi menatap orang yang berbicara. Pasangan itu seharusnya hanya sedikit lebih tua darinya, tetapi mereka tampak jauh lebih tua darinya. Terlebih lagi, kulit mereka yang gelap dan pakaian mereka yang sederhana membuat mereka tampak seperti berasal dari pedesaan. Selain itu, ada seorang bayi dalam pelukan wanita itu. Lin Yi tahu bahwa ia baru saja lahir belum lama ini. Dokter-dokternya semua sedang libur kerja jam segini. Biasanya mereka masuk kerja pagi-pagi. Besok saja datang lebih awal, kata Lin Yi. Hah, nggak ada yang bisa. Wanita itu menghentakkan kakinya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah semua rumah sakit hanya buka pendaftaran di pagi hari? Apakah kita tidak bisa bertemu dokter sekarang? Semua rumah sakit hanya membuka pendaftaran di pagi hari. Tidak ada yang mendaftar di sore hari. Lin Yi menatap wanita itu dan berkata, apakah anak itu sakit? Saya direktur kardiologi di rumah sakit Huasan. Saya bisa melakukan pemeriksaan sederhana untuk anak itu. Jika tidak serius, Anda bisa kembali besok. Generasi muda sekarang jauh lebih memanjakan anak-anaknya dibandingkan sebelumnya. Ketika anak merasa sedikit tidak nyaman, mereka akan menjadi sangat cemas, seolah-olah langit runtuh. Hal semacam ini terjadi hampir setiap hari ketika Lin Yi bertugas di unit gawat darurat. Oleh karena itu, ia ingin memberitahu pasangan muda itu dan meyakinkan mereka. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, pasangan itu seolah melihat penyelamat mereka. Air mata wanita itu pun jatuh saat itu. Kami berdua berasal dari daerah lain. Setelah melahirkan dan menjalani masa nifas, saya menitipkan anak itu kepada ibu mertua di kota asal saya untuk dirawat. Kemudian,
Saya pergi ke Zonghai bersama suami saya untuk bekerja dan mencari nafkah. Tapi pagi ini, ibu mertua saya menelepon dan bilang anak kami tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Anak tetangga, Wang Laur, baru berusia 1 bulan, tapi sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi, kami berdua bergegas kembali dan menyadari bahwa memang begitulah adanya, jadi kami berkendara ke sini. Dokter, tolong bantu kami melakukan pemeriksaan. Apakah ini serius? Apakah dia kekurangan gizi? Mendengar deskripsi wanita itu, ekspresi Lin Yi berubah serius. Liang Ruoxu juga memperhatikan ini. Jarang sekali Lin Yi terlihat begitu serius. Ayo, gendong anak itu. Aku akan melakukan pemeriksaan sederhana dulu. Karena Lin Yi memiliki pengalaman klinis di semua subjek, pediatri tidak ada artinya baginya. Oke. Wanita itu menanggapi sambil membuka kain bedong, memperlihatkan lengan dan kaki bayi itu. Lin Yi meraih salah satu lengan itu dan mengangkatnya pelan-pelan. Setelah melepaskannya, lengan itu jatuh kembali. Lin Yi mengulangi tindakan ini lagi, tetapi hasilnya sama saja. Kemudian, Lin Yi melakukan percobaan yang sama pada kaki dan lengan lainnya. Hasilnya sama. Jangan cemas. Saya akan membawa Anda ke unit gawat darurat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melihat ekspresi serius Lin Yi, pasangan itu menjadi semakin gugup. Dokter, penyakit apa ini? Jangan menakut-nakuti kami. Jangan cemas. Lingkungan di sini kurang baik. Hasil pemeriksaan saya mungkin kurang akurat. Saya akan memanggil dokter anak profesional untuk memeriksanya lagi. Karena dia memiliki pengalaman klinis terbanyak di seluruh rumah sakit Huasan, tidak ada seorang pun yang lebih berwibawa daripada Lin Yi. Alasan dia mengatakan demikian adalah karena dia ingin lebih jauh memastikan dugaannya itu dengan bantuan peralatan medis yang tepat. Oke. Terima kasih. Ayo kita pergi bersama. Lagi pula aku tidak ada kegiatan malam ini. Itu juga berhasil. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi kepala pediatri. Saudara Wang, siapa yang bertugas di Departemen Pediatri Anda malam ini? Saya sedang bertugas. Saya baru saja kembali dari ronde bangsal. Saya bertemu pasien di pintu. Situasinya agak mendesak. Saya akan mengantarnya ke Anda. Ayo, aku di kantor. Setelah menutup telepon, Lin Yi membawa pasangan itu dan Liang Ruoxu ke Departemen Rawat Inap 3 dan mengetuk pintu kantor. Di kantor, duduk seorang pria parubaya berusia 40-an. Rambutnya berminyak dan perutnya buncit. Ia tampak seperti pria parubaya berminyak pada umumnya. Nama pria itu adalah Wang Dawei, dan dia adalah Direktur Departemen Pediatri. Beberapa hari yang lalu, Lin Yi adalah orang yang mengoperasi stent jantung ayahnya, jadi mereka berdua sangat dekat. Melihat Lin Yi membawa orang masuk, Wang Dawei mengancingkan jas putihnya. Apa saja gejala yang dialami bayi tersebut? Dia berusia 2 bulan, tetapi anggota tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Mendengar penjelasan sederhana Lin Yi, ekspresi Wang Dawei berubah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Bawa anak itu ke tempat tidur bayi, aku akan memeriksanya. Ibu anak itu membaringkan anaknya di tempat tidur kecil. Meskipun anaknya terus menangis, ia tak peduli lagi dengan apapun. Beberapa menit kemudian, Wang Dawei melakukan pemeriksaan awal dan menemukan bahwa situasinya persis seperti yang dikatakan Lin Yi. Direktur Lin, tunggu di sini sebentar. Saya akan mengatur pemeriksaan dasar untuk anak itu dan melihat apa yang terjadi. Wang Dawei keluar dari kantor bersama orang tua anak tersebut. Lin Yi duduk di sofa dengan ekspresi muram. Tanpa sadar, ia mengambil rokok di meja dan menyalakannya diam-diam. Liang Ruoxu tampak terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat Lin Yi merokok. Apakah bayinya tidak sehat? Dia belum didiagnosis secara resmi, tapi saya rasa kita sudah tahu apa itu. Kemungkinan besar SMA, juga dikenal sebagai atrofi otot tulang belakang. Bab 530. Kita tidak bisa terlalu egois. Liang Ruoxu tidak tahu banyak tentang pengobatan klinis, tetapi dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Seharusnya penyakit ini langka, kan? Dengan standar medis Tiongkok, bisakah diobati? Ini penyakit langka, tapi bisa disembuhkan. Baguslah, kata Liang Ruoxu, meskipun anak itu masih kecil, asalkan bisa diobati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Secara teknis penyakit ini bisa disembuhkan, tetapi belum memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Hah? Apa maksudmu? Biaya perawatan SMA 700.000 yuan per sesi. Sekalipun gejalanya paling ringan, butuh setidaknya 4 suntikan untuk pulih. Lin Yi menatap Liang Ruoxu. Bagaimana kau ingin mereka mengobatinya? Liang Ruoxu tertegun, dan ekspresinya menjadi terdiam. Saat mereka bertemu tadi, pasangan ini telah memperkenalkan diri mereka. Mereka datang dari kota kabupaten untuk bekerja di Zonghai. Menurut standar saat ini, jika mereka berdua bekerja keras tanpa makan atau minum, mereka bisa mendapatkan 200.000 yuan setahun. Jika dia tidak makan atau minum selama 3,5 tahun,
dan meskipun dia bekerja keras untuk mendapatkan uang, dia hanya mampu menghadiri satu sesi. Jika diobati berdasarkan gejala yang paling ringan, masih memerlukan waktu sedikitnya 14 tahun. Sekalipun mereka dapat bertahan, anak itu mungkin tidak mampu. Seperti yang dikatakan Lin Yi, penyakit ini dapat disembuhkan, tetapi kasus khusus ini tidak benar-benar memungkinkan. Jika diagnosisnya sudah pasti, apakah kamu akan memilih untuk membantu mereka? Tanya Liang Ruoxu. Aku tidak akan melakukannya. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Aku manusia, bukan dewa. Ada penyakit yang bahkan lebih langka daripada SMA di Huaxia. Apa aku harus membantu siapapun yang datang? Kalaupun aku punya pikiran seperti itu, aku tidak bisa membantu. Saya mengerti maksud Anda, kata Liang Ruoxu. Apakah Anda ingin saya membantu mengumpulkan dana untuk membantu mereka? Aku juga tidak menginginkannya. Lin Yi menatap Liang Ruoxu. Kau hakim. Kau harus lebih tahu posisimu daripada aku. Terkadang, orang harus bersikap dingin. Kalau tidak, tatanan dunia akan kacau balau. Sekitar setengah jam kemudian, Sun Dawei masuk dari luar. Bagaimana situasinya? Tanya Lin Yi. Saya hanya melakukan pemeriksaan pendahuluan. Saya mengambil hasilnya dan melakukan konsultasi video sederhana dengan beberapa direktur lain. Pada dasarnya sudah terkonfirmasi. Ini SMA, atrofi otot tulang belakang, kata Sun Dawei. Ketika dokter dari departemen lain tiba besok, kami akan meminta mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh dan diagnosisnya akan dipastikan sepenuhnya. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Sun Dawei mengangkat bahu. Aku tidak bisa membantu mereka meskipun aku ingin. Setelah diagnosis selesai, aku akan membiarkan mereka kembali. Biaya pengobatan SMA mencapai 700.000 yuan. Lagi pula, biayanya belum termasuk dalam asuransi kesehatan mereka. Dengan kondisi mereka, mereka jelas tidak mampu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kasihan sekali anak itu. Baiklah, kata Lin Yi. Mari kita lakukan yang terbaik. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Benar, kata Sun Dawei, saya baru saja mengirim pasien seperti itu setengah tahun yang lalu. Sekarang ada satu lagi. Saya tidak bisa merawatnya sama sekali. Lin Yi mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan seperti biasa. Aku pergi dulu. Baiklah, keluarlah dan minum jika kamu tidak ada kegiatan. Setelah meninggalkan kantor, mereka berdua berjalan menuju tempat parkir. Mengapa obat ini begitu mahal? Tanya Liang Ruoxu. Apakah mereka memonopoli pasar seperti Pfizer? Mereka memang punya monopoli, tapi mereka berbeda dari Pfizer. Mereka benar-benar berbeda, kata Lin Yi. Ibuprofen Pfizer memiliki banyak obat serupa di pasaran, tetapi efeknya tidak sebaik obat mereka. Selain itu, ini adalah obat umum untuk penyakit kardiovaskular. Mereka harus meminumnya setiap hari, sehingga biaya penelitian dan pengembangannya dibebankan kepada banyak pasien. Kenyataannya, biayanya tidak seberapa. Itulah mengapa saya berani bernegosiasi dengan mereka secara terbuka saat itu. Namun, penanganan SMA berbeda. Setahu saya, dibutuhkan rata-rata sekitar 13 tahun untuk mengembangkan obat langka ini. Setelah itu, Anda harus memperhitungkan biaya penelitian yang mungkin mencapai 1,8 miliar dolar. Dan yang terpenting, meskipun Anda berinvestasi, waktu dan uang yang dihabiskan mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Dari pemilihan target, penyaringan senyawa unggulan, hingga optimasi klinis ke-123, hingga aplikasi dan peluncuran ke pasar. Setelah lebih dari 10 tahun penelitian dan pengembangan, tingkat keberhasilan akhir akan kurang dari 4%. Jika terjadi kesalahan, semua investasi akan sia-sia. Lagi pula, 1,8 miliar dolar AS dalam 13 tahun hanya untuk obat-obatan yang berhasil diteliti. Pasti sudah ada banyak kegagalan sebelumnya, dan kegagalan-kegagalan ini juga menghabiskan biaya. Inilah mengapa harganya sangat mahal. Lagi pula, obat ini mengobati penyakit langka, jadi wajar saja kalau harganya mahal. Meskipun Liang Ruoxu adalah orang luar, dia mengerti alasannya setelah mendengar penjelasan Lin Yi. Perusahaan farmasi itu tidak salah. Dibandingkan dengan kehidupan yang baru, 700.000 yuan tidaklah mahal. Namun, tidak semua orang sanggup menanggung beban seberat ini. Ada banyak penyakit langka di dunia. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobatinya bahkan lebih mahal. Memang, lebih parah lagi jika menyangkut obat lain yang digunakan untuk mengobati SMA. Obat itu harganya 15 juta per botol. Harga asli nosinogen sodium yang kami rekomendasikan sekarang adalah 870.000, tetapi sekarang turun menjadi 700.000. Diskon yang cukup besar, kata Lin Yi. Selain itu, obat-obatan yang digunakan untuk mengobati LPLD dijual seharga 1,21 juta dolar, untuk UCD, 790.000 dolar, untuk penyakit Pompe, 620.000 dolar, untuk hiperammonemia, 580.000 dolar. Ada banyak sekali penyakit langka. Biaya pengobatannya sangat tinggi bagi masyarakat umum.
Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan farmasi karena menjadi tentara bayaran. Itu terlalu egois. Fiuh. Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam. Tapi bagi kami, ini akan selalu menjadi masalah. Benar. Lin Yi mengangkat bahu dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Dengan kemampuan finansial saya saat ini, membantu 1 orang, atau bahkan 100 orang, bukanlah masalah. Namun, mengingat populasi yang begitu besar, jumlah orang yang menderita penyakit langka ini bukanlah angka yang kecil. Kecil. Saya sungguh tidak akan mampu membantu. Sepertinya ini satu-satunya cara. Sebenarnya, Liang Ruoxu dan Lin Yi menghadapi masalah yang sama. Mereka semua memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Membantu 1 atau 10 orang bukanlah masalah, tetapi mereka tidak dapat membantu semua orang. Seperti yang dikatakan Lin Yi, semua orang adalah manusia, bukan dewa. Itu satu-satunya jalan ke depan. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Jangan terlalu dipikirkan. Lin Yi membuka pintu mobil dan berkata, "Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku tidak akan menemanimu lagi. Aku memberimu informasi penting hari ini. Tidakkah kau ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu?" Liang Ruoxu menatap Lin Yi. "Datanglah ke rumahku lain kali. Aku akan memasak untukmu. Kita bisa makan malam dengan cahaya lilin di tepi kolam renang. Bagaimana menurutmu?" Kedengarannya tidak bagus. "Begini, orang biasa tidak akan pernah bisa makan masakanku. Kamu harus menghargai kesempatan yang kuberikan ini. Jangan ngomong sembarangan sama aku. Kamu cuma mau lihat aku pakai baju renang." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.